Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan utamanya salam sehat ya tentunya. Tidak lupa ya salam bahagia buat kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan rilis atau penyampaian. Seperti biasa di awal bulan kami akan menyampaikan angka perkembangan inflasi khususnya di Kota Parepare pada bulan Mei tahun 2024. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya. Semoga apa yang kita ucapkan insya Allah menjadi syafaat buat kita semua di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, baik, kami akan menyampaikan angka inflasi kita di bulan Mei tahun 2024 di Kota Parepare untuk mantuman sebesar 0,32. Nah, kalau kita melihat fenomena yang ada dibandingkan dengan Mei tahun 2023, memang terjadi inflasi sebesar 0,26. Jadi fenomena ya, kalau kita lihat di 2023 dan 2024 sama ya, sama-sama terjadi inflasi, di mana Mei 2024 sebesar 0,32, sedangkan Mei di 2023 itu sebesar 0,26. Nah, untuk inflasi year on year-nya atau tahun ke tahun itu sebesar 2,28. Nah, inflasi tahun kalender year to date-nya sebesar 1,57. Nah, ini barangkali menjadi perhatian untuk khususnya tim TPID karena menurut PMK nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2021 bahwa inflasi itu di sekitaran 2,5 minus plus 1. Berarti di antara 1,5 sampai dengan 3,5. Nah, ini kita di posisi Januari sampai dengan Mei itu sebesar 1,57. Jadi mudah-mudahan kita tidak lewat daripada interval PMK nomor 101, PMK 010 tahun 2021 di mana inflasi kita ya, inflasi diharapkan inflasi kita itu berada di antara 1,5 sampai dengan 3,5 di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat ya dari grafik dari Januari ya tahun 2023 sampai dengan Mei 2024 ya. Itu terjadi kenaikan inflasi yang cukup besar di bulan Maret sebesar 0,88 di Maret 2023. Selanjutnya kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran. Ada 11 kelompok ya. Ada 11 kelompok pengeluaran di mana terjadinya inflasi sebesar 0,32. Nah, kelompok tersebut adalah makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya sebesar 0,83. Andil inflasinya sebesar 0,27. Pakaian dan alas kaki malah terjadi deflasi ya, sebesar minus 0,04. Andil inflasinya 0. Perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasinya malah deflasi ya, sebesar minus 0,01. Andil inflasinya 0. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga. Inflasinya sebesar 0,23, andil inflasinya sebesar 0,01. Kesehatan ini malah deflasi ya, sebesar minus 1,51, andil inflasinya sebesar minus 0,04. Transportasi juga ya terjadi ini juga ya deflasi ya, sebesar minus 0,27, andil inflasinya sebesar minus 0,03. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan ya, inflasinya 0, andil inflasinya 0, berarti masih tetap ya stagnan, tidak ada perkembangan harga ya, tidak ada kenaikan harga ataupun penurunan ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya di bulan April. Rekreasi olahraga juga 0 ya, pendidikan juga 0, masih stagnan ya harga yang kami data harga yang kami peroleh ya di bulan Mei dibandingkan dengan di bulan April.
Penyediaan makanan dan minuman ya, garis miring restoran. Nah ini kita lihat ya, ada terjadi inflasi sebesar 0,39. Andil inflasinya sebesar 0,04. Yang ke-11, perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasinya sebesar 0,92, andil inflasinya 0,07. Kalau kita lihat dari kelompok pengeluaran ya, yang tertinggi itu adalah makanan, minuman dan tembakau ya, inflasi sebesar 0,83, andil inflasinya sebesar 0,27 dari 0,32 tadi ya untuk inflasi kita di bulan Mei. Yang kedua adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Andil inflasinya sebesar 0,92, maaf ya, inflasinya sebesar 0,92, sedangkan andil inflasinya sebesar 0,07. Nah, dari 11 kelompok pengeluaran ya, kita lihat lagi andil sumbangan 10 komoditas ya terhadap ya kelompok pengeluaran tadi. Ini ada 10 komoditas ya untuk mantuman ya di bulan Mei 2024. Nah, ini terbagi dua ya, ada komoditas yang menyebabkan inflasi dan ada komoditas juga ya menyebabkan deflasi. Apa-apa saja kita lihat ya, 10 komoditas tersebut. Yang menyebabkan inflasi beras. Nah, ini sebesar 0,21. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini diakibatkan oleh kenaikan beras SPHP ya, salah satu penyebabnya. Sehingga apa ini inflasi beras itu cukup besar ya. Karena head untuk di bulan Mei terjadi perubahan dari 10.900 ya atau 11.000 itu menjadi 12.500 ya. Jadi kenaikannya cukup besar ya, sehingga inflasi kita ya terhadap beras cukup besar ya, sebesar 0,21 ya. Apabila dan juga ya di Kota Parepare kita ketahui bahwa ya beras SPHP itu ya banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, terus kita lihat lagi komoditas yang kedua, selanjutnya ikan layang, ikan benggol. Ini juga terjadi inflasi sebesar 0,17. Ikan cakalang, ikan sisik ya sebesar 0,13. Emas perhiasan juga ya terjadi kenaikan dari bulan April ke bulan Mei sebesar 0,07. Nasi dengan lauk ya itu juga terjadi kenaikan sebesar 0,03. Ya ini kemungkinan karena ya ikan naik ya, jadi akan berpengaruh terhadap nasi dengan lauk ya, makanan jadi ya. Ikan kembung ya, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo dan ikan aso-aso inflasi juga ya sebesar 0,03. Sawi hijau, sayur-sayurannya sebesar 0,02, kangkung 0,02, andil inflasinya. Ikan tongkol, ikan ambu-ambu ya, andil inflasi sebesar 0,02. Kacang panjang, andil inflasinya sebesar 0,01 ya. Wajar ya kalau nasi dengan lauk terjadi inflasi ya, karena itu tadi ya bahan-bahannya ya terjadi inflasi semua ya, seperti itu. Oke ya, selanjutnya kita lihat lagi ya 10 komoditas ya yang menyebabkan deflasi ya. Kita lihat ya tomat. Alhamdulillah ya, tomat terjadi deflasi ya, harga di bulan April ya itu turun ya dibandingkan dengan di bulan Mei. Itu terjadi deflasi ya, andil deflasi sebesar minus 0,15. Daging ayam ras juga ya, alhamdulillah juga ya. Ini turun juga ya harganya dibandingkan bulan April ya. Sebesar minus 0,09. Masker juga ya, ini terjadi penurunan juga sebesar minus 0,04. Ikan bandeng, ikan bolo ya, berarti tadi ikan ini ya, ikan laut ya, yang pada umumnya mengalami kenaikan ya. Sedangkan ikan darat maupun payo ya yang dibudidayakan di darat ya, di empang ya, ikan bandeng itu mengalami penurunan ya. Alhamdulillah sebesar minus 0,03. Nah, buah-buahan pepaya sebesar minus 0,03. Terus tarif kendaraan ya, tadi kita lihat transportasi ya, itu mengalami penurunan ya, dan ternyata memang benar ya, andil inflasinya sebesar minus 0,03. Jagung manis juga sebesar minus 0,02. Pisang ya terjadi penurunan juga sebesar minus 0,02. Telur ayam ras terjadi juga penurunan ya sebesar minus 0,01. Tadi daging ayam juga ya menurun juga ya, alhamdulillah ya. Antara daging ya dengan telur ini ternyata ya berkorelasi ya, sehingga menyebabkan turun kedua-duanya ya. Ikan tuna ya sebesar minus 0,01. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, tadi untuk mantuman.
sekarang ya kita lihat untuk year on year-nya ya. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa inflasi kita untuk di bulan Mei 2024 khususnya year on year itu sebesar 2,28 ya. Nah, kita lihat ya dari grafik yang kita punya ya, yang tertinggi itu ya di bulan Maret ya sebesar 5,89 ya di bulan Maret di tahun 2023. Ya, setelah itu di bulan April ya sebesar 5,36. Nah, kita tahu bahwa di bulan Maret maupun April itu ya adalah hari raya Idul Fitri ya. Kemungkinan yang menyebabkan tinggi seperti ini ya disebabkan oleh ya itu tadi hari raya dan Idul Fitri ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kita lanjut lagi ya. Kita lihat lagi ya. Inflasi berdasarkan kelompok ya untuk year on year-nya. Nah, ini ada 11 kelompok ya pengeluaran seperti tadi untuk teman-teman ya. Apa-apa saja ya kelompok pengeluaran apa saja ya. Nah, yang pertama adalah makanan, minuman dan tembakau. Inflasinya sebesar 4,07. Pakaian dan alas kaki, inflasinya sebesar 0,66. Perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga, inflasinya sebesar 0,67. Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, ya malah terjadi deflasi ya, sebesar minus 0,93. Kesehatan, inflasi sebesar 7,11. Transportasi 3,12. Ini untuk year on year ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang minus ya, malah deflasi ya untuk transportasi ya, itu adalah untuk man to man. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan minus 0,72, terjadi deflasi ya. Rekreasi, olahraga dan budaya inflasi sebesar 1,31, pendidikan 0,51, penjualan makan dan minuman restoran 2,25, perawatan pribadi dan jasa lainnya ya inflasi sebesar 2,82. Nah, sekarang andil inflasinya dari 11 kelompok tersebut ya. Makanan minuman andil inflasinya sebesar 1,27, pakaian dan alas kaki andil inflasinya sebesar 0,05, perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga andil inflasinya sebesar 0,08, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga andil inflasinya ya malah terjadi deflasi ya sebesar minus 0,06. Kesehatan andil inflasinya sebesar 0,16, transportasi andil inflasinya sebesar 0,33, informasi, komunikasi dan jasa keuangan ya andil inflasinya sebesar minus 0,05, deflasi ya. Rekreasi, olahraga dan budaya andil inflasinya sebesar 0,02. Pendidikan andil inflasinya sebesar 0,02. Penjualan makanan dan minuman restoran andil inflasinya sebesar 0,24. Perawatan pribadi dan jasa lainnya andil inflasinya sebesar 0,22. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi kalau kelompok ini ya, kelompok pengeluarannya. Nah, sekarang komoditas dari kelompok tersebut ya. Apa-apa saja ya dari 10 kelompok komoditas ya yang apa namanya dominan ya, artinya mempengaruhi inflasi ya yang tertinggi dari 10 kelompok tersebut. Yang pertama adalah beras. Andil inflasinya sebesar 0,69. Ya, ini ya. Kenaikan harga beras ya untuk year on year ya dari Mei 2023 sampai dengan Mei 2024 ya itu sebesar 0,69. Emas perhiasan andil inflasi sebesar 0,36, tomat 0,24 ya walaupun kita tahu bahwa untuk mantumannya ya tomat ya terjadi deflasi ya, tapi untuk tahun ya year on year-nya ya itu ya terjadi inflasi sebesar 0,24. Tarif parkir sebesar 0,23, tarif rumah sakit sebesar 0,17, sigaret kretek mesin atau disingkat SKM sebesar 0,11, cabai rawit sebesar 0,11, ikan bakar sebesar 0,09 ya andil inflasinya, daun bawang sebesar 0,07, gula pasir sebesar 0,07. Nah, sekarang tadi ya yang mempengaruhi terjadinya inflasi untuk year on year. Sekarang kita lihat ya yang terjadinya deflasi ya atau penurunan harga ya untuk year on year di tahun 2024 di bulan Mei ini ya. Kita lihat ya apa-apa saja 10 komoditas tersebut. Ikan bandeng, ikan bolu ya terjadi deflasi sebesar minus 0,25. Ya, kalau kita lihat tadi ya di mantumannya ternyata ikan bandeng, ikan bolu ya juga ini ya deflasi juga ya. Ya.
Nah, ikan kembung, ikan banyar ya, ikan gombolo ya, dan ikan aso-aso ya, deflasi ya, sebesar minus 0,10. Nah, ini kebalikan dari ikan bandeng tadi ya, di mantumannya ya terjadi kenaikan atau terjadi inflasi. Daging ayam ras ya, minus 0,09, ini sama dengan mantumannya, terjadi penurunan juga ya. Sampo terjadi deflasi juga minus 0,07. Telepon seluler terjadi minus inflasi ya, deflasi sebesar minus 0,05. Tempe ya, andil deflasinya ya sebesar minus 0,05. Akademi perguruan tinggi juga ya, andil inflasinya sebesar minus 0,04. Masker ya, ini kayaknya ya sama ya, di mantumannya ya terjadi deflasi juga ya, ini sebesar minus 0,04. Sabun cair cuci piring ya, deflasinya minus 0,03. Tarif kendaraan roda 2 sebesar minus 0,03. Ini sama juga ya, yang tadi saya sampaikan untuk mantumannya terjadi deflasi. Nah, kita sekarang membandingkan ya inflasi di bulan Mei 2024 ya antara 8 ya kabupaten kota dan provinsi ya. Jadi ada 9 termasuk provinsi. Nah, kita lihat ya. Untuk IHK ya, IHK Sulawesi Selatan itu ya 106,12 ya. Bulukumba 105,08. Watampone 105,56. Terus Bajo 106,55 ya. Sidrap ya, Kabupaten Sindrapang itu sebesar 102,33. Kabupaten Luhut Timur 106,23. Kota Makassar 106,5. Kota Parepare 106,43, Kota Palopo 106,65. Ini adalah merupakan IHK ya dari 8 kabupaten kota dan provinsi Sulawesi Selatan ya. Nah, kita lihat lagi ya Bapak Ibu sekalian mengenai inflasi ya year on year maupun mantumannya ya antara 8 kabupaten kota ya ditambah dengan provinsi. Provinsi sendiri itu year on year-nya sebesar 2,42. Bulukumba 1,74, Watangpone 2,49, Wajo 2,7, Sidrap 3,75, Luhut Timur 2,85, Makassar 2,23, Parepare 2,28. Terus selanjutnya Kota Palopo 2,64. Nah, dari 9 ya, 8 kabupaten kota ya, ditambah 1 provinsi ya. Kalau kita lihat ya, inflasi yang paling kecil itu ya, yaitu Bulukumba sebesar 1,74. Terus lanjut Kota Makassar sebesar 2,23. Parepare sendiri berada di urutan ketiga ya, yang terkecil sebesar 2,28 ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk mantuman. Nah, ini kalau saya melihat ya Bapak Ibu sekalian di antara ya 8 kabupaten kota dan provinsi ya hanya Parepare yang inflasi ya. Hanya Parepare inflasi, yang lain itu ya deflasi. Nah, ini tadi mungkin diakibatkan tadi ya oleh beras ya, headnya ya yang untuk SPHP ya dari 10.900 ya naik menjadi 12.500. Ditambah lagi dengan ikan-ikanan ya, khususnya ikan laut ya. Tadi kita lihat ya di awal tadi rilis saya atau penyampaian saya ya, bahwa yang mempengaruhi inflasi adalah beras dan ikan-ikanan ya. Nah, kita lihat berapa deflasi dan inflasi ya di setiap kabupaten kota ditambah dengan provinsi. Nah, provinsi itu terjadi deflasi ya sebesar minus 0,1. Bulukumba terjadi juga deflasi sebesar minus 0,06. Watampone sebesar minus 0,01 ya. Wajo terjadi juga deflasi sebesar minus 0,06. Sidrap terjadi juga deflasi sebesar minus 0,84. Luhut Timur ya terjadi deflasi juga minus 0,25. Makassar ya, Kota Makassar terjadi deflasi juga sebesar minus 0,06. Kota Parepare ya terjadi inflasi sebesar 0,32. Nah, ini menjadi perhatian ya buat khususnya tim TPID ya dan Bapak Ibu sekalian ya yang ada kaitannya dengan pengendalian inflasi ya. Mudah-mudahan di bulan Juni ya kita tidak terjadi inflasi seperti sebesar ini, karena kami khawatir kalau nanti terjadi inflasi sebesar ini ya
untuk PMK tadi ya, yang 101 itu ya, itu kita tidak akan penuh ya, antara 1,5 sampai dengan 3,5. Dan ini insya Allah saya akan sampaikan kepada teman-teman di TPD ya, menjadi perhatian ya buat kita semua. Semoga tidak terjadi lagi ya inflasi sebesar ini. Nah, Kota Palopo terjadi inflasi sebesar minus 0,21. Nah, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Sidenden Rapang ya, itu sebesar 3,75. Terendah tadi saya sampaikan di Bulukumba sebesar 1,74. Nah, dari rangkaian ya yang saya sampaikan tadi ya, dari rilis yang saya sampaikan tadi ya, kita ringkaskan ya untuk inflasi kita di Mei 2024. Pada bulan Mei 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,32 ya, ringkasan daripada apa yang saya sampaikan ya di awal tadi. Inflasi year on year-nya sebesar 2,28 dan inflasi year to date-nya ya itu sebesar 1,57 ya. Jadi tolong ya Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati ya, jangan sampai nanti ya terjadi inflasi sehingga PMK kita tidak penuh ya antara interval tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi di bulan Mei 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27. Nah, komoditasnya apa? Komoditasnya ya adalah beras. Seperti tadi saya sampaikan bahwa adanya kenaikan ya SPHP. Nah, mungkin barangkali timbul pertanyaan ya, kenapa ya SPHP berpengaruh sekali ya terhadap inflasi kita di Parepare? Ya, karena itu tadi bahwa komoditas SPHP sudah merupakan ya konsumsi ya masyarakat ya, khususnya di Kota Parepare. Mungkin barangkali tempat lainnya belum ya seperti apa yang dirasakan ya oleh masyarakat di Kota Parepare. Nah, penyumbang utama inflasi bulan Mei 2024 secara year on year ya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi ya beras juga ya. Jadi mantuman adalah beras, year on year-nya juga ya adalah beras. Kelompok transportasi dengan nilai 0,33% ya. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir ya. Kita ketahui bahwa adanya regulasi ya menaikkan tarif parkir dan kesehatan ya pada waktu itu ya. Nah, terus kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,24%, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan bakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi ya penyampaiannya ataupun rilis kami yang setiap bulan kami lakukan ya di awal bulan, di bulan Juni ini ya, untuk menyampaikan inflasi di bulan sebelumnya, yaitu di Mei 2024. Semoga apa yang kami sampaikannya dapat bermanfaat ya buat pemerintah, swasta ya maupun perorangan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.